Aku selalu percaya itu mindset ya, kekuatan pikiran sih. Aku selalu percaya kalau kita berpikir akan ada jalan, ya kita akan menemukan jalannya gitu. Beda sama orang yang memang menyerah sama kehidupan karena di mindsetnya rasanya memang udah nggak ada jalan keluar gitu. Makanya dia menyerah dalam kehidupan. Jadi Tanggapannya nih tentang seorang pelajar SD setiap hari gendong adiknya yang difabel sambil bawa dagangan ke sekolah, gimana perasaan lo pas dengar? Tentunya secara manusiawi ya, sedih ya. Ya apa ya, ikut terharu gitu. Maksudnya kayak kurang bersyukur apa coba diri kita yang kadang bilang, ah kok hidup gua gini-gini amat ya. Tanpa kita sadari banyak orang yang tanpa kita sadari banyak orang yang ingin berada di posisi kita saat ini. So jangan cuma lihat ke depan mulu, tapi lihatlah ke belakang. Kalau udah benar lihat depan dan belakang, jangan lihat ke atas mulu, lihatlah ke bawah. Artinya jangan pernah meninggi, karena di atas ketoprak masih ada kerupuk. Oke, menurut kamu penting nggak sih lingkungan dan komunitas ikut support perjuangan orang-orang seperti ini? Oh tentunya perlu banget ya. Saya dukung dukung orang-orang yang telah mensupport, yang telah merhatiin. Ya kalau dari saya pribadi, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusan-urusannya. Terakhir, kalau pengen ngomong ke anak itu, apa sih yang kamu pengen sampaikan? Gimana ya? Paling nanya aja gimana kesehariannya, eh, udah berdamai belum dengan diri sendiri, kayak iya kan, yang merasa ya begitulah. Mungkin bisa dibilang emang gak ada yang sempurna ya di muka dunia ini ya, di muka bumi ini gak ada yang sempurna. Jadi setiap orang punya kekurangan dan setiap kekurangan itu dijamin pasti ada kelebihan. Mudah-mudahan kalian dan diri aku juga, mudah-mudahan yang merasa disabilitas, mudah-mudahan besar nanti bakal menjadi sukses bagi nusa dan bangsa. ya sebenarnya itu jadi satu motivasi dan juga inspirasi sih menurut aku karena ya kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa dalam keterbatasan pun orang masih bisa tetap berusaha, tetap bekerja keras, tidak kehilangan arah dan tidak putus asa gitu. Jadi itu semoga bisa jadi satu peristiwa atau satu kejadian yang bisa membuat kita juga lebih semangat dalam menjalani hidup ya. Kadang kan kita suka nyerah nih sama keadaan gitu. Padahal kita dikasih kelengkapan fisik, kesempurnaan mental, kesempurnaan akal sehat gitu. Tapi udah nyerah. Tapi dengan keterbatasan yang Bapak itu punya dan bisa tetap semangat mencari jalan dan menjalani hidup, aku rasa itu sangat menginspirasi. Satu lagi, menurut kamu apa sih yang bikin seseorang bisa seperti itu dalam hidup? Aku selalu percaya itu mindset ya, kekuatan pikiran sih. Aku selalu percaya kalau kita berpikir akan ada jalan, ya kita akan menemukan jalannya gitu. Beda sama orang yang memang menyerah sama kehidupan karena di mindsetnya rasanya memang udah nggak ada jalan keluar gitu. Makanya dia menyerah dalam kehidupan. Jadi semangat itu muncul nggak melulu karena kita sempurna atau nggak sempurna sih secara fisik maupun kesehatan maupun kemampuan finansial dan lain-lain, tapi memang semangat tuh munculnya dari pikiran kita sendiri sih. Terakhir Gitu. pesan buat kamu nih, dari kamu buat pejuang apa yang kamu menyerah dalam keterbatasan? Terus berusaha, terus percaya kalau pasti akan ada jalan dan selalu percaya Tuhan itu baik. Tuhan akan memberikan kebaikan kepada mereka yang selalu berusaha dan berdoa. Tangan viral mahasiswa di Fabel nih raih kelulusan cum laude. Apa yang bikin kamu paling kagum sih dari kisah seperti itu? Pastilah kan bisa menjadi inspirasi buat semua orang ya, bahwa mengenyam pendidikan itu bukan cuma buat orang-orang yang ibarat kata yang dikasih kesempurnaan, tapi buat teman-teman kita dengan keterbatasan, dengan kekurangan itu bisa jadi kelebihan. Apalagi kan buat semuanya di Indonesia adalah wajib belajar, wajib sekolah. Itu semuanya sama rata pendidikan, tidak ada
apa ya, tidak ada yang kayak khusus ini nggak ada. Jadi kalau buat aku pribadi itu bagus lah untuk memotivasi orang-orang yang lain yang mau punya pendidikan, apalagi dengan maaf keterbatasan yang punya gitu. Menurut kamu apa hal yang bisa kita pelajari dari semangat teman-teman difabel dan pejuang hidup ini? Ya pastilah, apalagi kan mau ya difabel aja mereka semangat. Nah kita yang dikasih kelebihan, yang dikasih kesempurnaan itu harus lebih semangat. Jangan mau kalah, jangan cuma jadi kaum rebahan doang kayak gitu. Harapan atau pesan dari kamu nih untuk siapapun yang sedang menjalani masa sulit. Apa? Harapan atau pesan dari kamu untuk siapapun yang sedang menjalani masa sulit. Harapan aku buat semua orang yang lagi menjalani masa sulit, hidup itu pasti akan berubah. Karena kalau aku pribadi kayak sedih sewajarnya, seneng sewajarnya. Karena kita akan terus berbalik dan terus menjalani hidup ini. Jadi kayak yang lagi teman-teman dikasih kesedihan, dikasih kesusahan, dikasih kesengsaraan, pasti aku yakin itu adalah tinggal nunggu waktunya aja. Nanti yang seneng, yang bahagia, itu juga jangan terlalu euforia, jangan terlalu jangan terlalu seneng. Karena ya hidup pasti akan terus berputar dan bergulir gitu. Nah kamu nih kira mahasiswa difabel raih kelulusan kumlot nih. Bikin paling aku apa sih dari kisah seperti ini? Ya saya pikir bahwa pendidikan itu hak dari setiap masyarakat, pendidikan hak setiap dari warga negara, dan ketika dengan keterbatasan bisa meraih prestasi tertinggi merupakan sebuah inspirasi dan juga merupakan sebuah momentum yang menurut saya sangat-sangat menginspirasi kita semua, apalagi buat semua masyarakat, baik yang memang juga ada keterbatasan maupun yang tidak ada keterbatasan. Artinya ada yang bilang kan sky is the limit, langit yang menjadi batasannya. Ini membuktikan sekali lagi bahwa ketika kita ada keinginan, ketika kita ada kemauan, maka ada jalan di sana. Jadi luar biasa menginspirasi apa yang didapatkan ini gitu. Menurut Anda apa sih hal yang bisa kita pelajari dari semangat teman-teman difabel dan pejuang hidup ini? Yang pertama, tetap mensyukuri dengan segala apa yang dimiliki. Itu yang paling pertama. Artinya teman-teman ini sudah bisa menerima keadaannya, dan kemudian juga adalah kita-kita yang bisa dibilang punya kesempatan yang juga sama tapi belum memanfaatkan. Ya inilah momentum kita untuk melihat bahwa kita juga bisa mendapatkan inspirasi dari siapapun juga gitu loh. Dan yang ketiga adalah bahwa kita tidak bisa lagi melihat ada yang berbeda, ada yang tidak berbeda gitu loh. Kita semua sama. Selama kita masih ada kehidupan, kita semua sama. Tinggal apa yang mau kita dapatkan, apa yang kita mau lakukan dalam kehidupan ini gitu loh. Harapan dan pesan kamu nih untuk siapapun yang sedang menjalani masa sulit. Battle of life tiap manusia beda-beda. Ada orang yang kelihatannya happy tapi kita nggak pernah tahu apa yang di dalamnya. Ada yang memang kelihatannya penuh keterbatasan tapi dia tetap semangat dalam kehidupannya. Jadi pesanku adalah jangan membanding-bandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Jalani kehidupan kita sebaik mungkin, dan yang jelas apapun yang kita lakukan usahakan untuk bisa menjadi inspirasi juga buat orang lain. Karena once kita membandingkan dengan orang lain, standar kita menjadi standar yang lebih rendah dibandingkan kita menghargai dan melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin. Masalahnya kita sekarang hidup dalam kehidupan yang melihat sosmed orang, yang padahal kita nggak tahu apakah itu real atau tidak gitu. Jadi fokus saja dengan apa yang kita miliki, fokus saja apa yang kita bisa jalanin, do your best, dan mudah-mudahan kita bisa menginspirasi orang.